Kamera rolling. Number 18 from Indonesia. Keliling Asia dengan jalur model. Kenapa sih mau jadi model? Pertama karena Kamera rolling. And ya. Hai, nama saya Dara Anggun Sastra Sugiri. Usia rahasia. Tinggi 180, berat 54 kg. Dan saya bagian dari postur manajemen. Jadi pas awal pindah Jakarta itu aku ada masuk di salah satu agensi. Cuma ternyata nggak nyampe setahunan aku memutuskan untuk freelance. Dan ternyata bergabung dengan posture. Waktu itu lagi dalam keadaan tidak terikat kontrak dengan agensi lain, terus ikut show. Nah, sedikit mau dijelaskan, untuk jadi model mungkin lebih enak kalau kita punya agensi, lebih enak kalau kita punya manajemen. Jadi kita ada cover, kalau terjadi sesuatu kita ada yang melindungi, ada yang cover, ada yang bela, seperti itu. Sejak 2010 setahun latihan jalan dulu sama ikut lomba-lomba yang biasanya ada di plaza-plaza. Terus after itu baru ikut beneran, show beneran. Seperti itu. Perjalanannya sebenarnya ikut model itu nggak disangka-sangka, cuma karena di kampus itu ketemu teman yang tahu kalau ada dia kenal sama salah satu owner dari sekolah model itu. Terus dia nanya, kamu tinggi kenapa nggak ikut model aja? Aku nggak kepikiran dari kapan, dari kecil juga belum kepikiran ikut model ya, tapi ditawarin kayak gitu akhirnya ikut iseng-iseng belajar setahun. Terus setahun pertama ikut lomba-lomba yang kayak tadi aku bilang, lalu ikut show perdana bersama salah satu desainer yang ada di Sumatera Barat, Padang. Lanjut ke kenapa bisa sampai di Jakarta itu 2015, juga tanpa rencana, ikut salah satu ajang pageant di Indonesia, yaitu Putri Indonesia, sebagai finalis. Makanya bisa pindah ke Jakarta sebagai model di Jakarta. Lalu jadilah saya keliling Asia karena kaki panjang saya. Pageant cuma itu ya, tapi kalau ikut lomba model itu ada Gading Model Search 2016 ya, 2016 aku juara 2.
terus ikut cantik-cantik Indonesia yang ada di Trans TV dong. Trans TV ya Trans TV. Udah gitu terakhir Miss Model of the World yang 2019. Number 18 from Indonesia. Wow. Persiapannya setelah menjalani semua sebenarnya simple aja. Kesiapan dari diri sendiri itu sendiri. Karena apapun yang kita lakukan, walaupun kita sudah mempersiapkan secara maksimal, persiapannya harus mental. Karena memang kemarin kita cuma ada waktu itu 3 bulan atau 4 bulan, jadi persiapannya cukup mepet. Dan balik lagi, mental yang paling utama, mental dan percaya, seperti itu. Pengalaman itu udah pasti pengalaman paling indah sejauh ini akhirnya, karena saya jadi punya banyak teman, saya jadi ngerasa banyak hal yang harus saya explore, nggak cuma sebatas Indonesia. Memang sebelumnya ada kerjasama dengan beberapa desainer luar juga, seperti Jepang sama Kuala Lumpur. Cuma bedanya di sini saya mendapatkan lebih banyak lebih banyak mengerti bahwa ya kita sama aja dari segala penjuru dunia, model-modelnya ternyata sama aja. Jadi pede-pede aja, harus pede-pede aja. Dan bersyukur aja sih, pengalamannya seru, pembelajarannya seru. Jadi selama di Shanghai kemarin, di Cina kemarin, itu kita diajak tur ke beberapa desa kota dulu oleh yayasan, lalu berangkat ke Dubai. Sebelum itu kita udah dikasih tahu di Dubai bakal jadi lebih hektik, karena pasti kegiatannya 2 kali lipat dari kegiatan kita sebelumnya yang di Shanghai, di Cina. Karena pertama kali ke Dubai juga kayaknya tuh nggak ngerasa capek, dan mungkin karena pengaruh lingkungan juga, orang-orangnya asik. Ternyata semua yang ikut ke Dubai itu orang-orangnya asik, dan kita juga dikoordinasi dengan model koordinasi yang baik, yang sangat membantu, jadi nggak pusing. Tertata banget sih, tertata mulai dari fitting, kita diaturin jadwal fitting, satu-satu ditungguin, jadwal makan, jadwal even buat mandi, terus kita diatur, jadi itu jauh lebih mudah. Number 18 from Indonesia. Dapat duit, itu satu set alat kecantikan, satu set alat buat kecantikan, ya emang kayak roll listrik. Itu ternyata mahal loh, dan saya menyesal tidak menjualnya kembali. Nggak bercanda. Iya. Jadi ada ada salah satu aturan yang dari memang agensi yayasan Miss Model of the World, kalau 10 besar itu wajib diundang sebagai guestnya di salah satu fashion days di Dubai. Nah, pas nyampe Dubai ternyata tim dari Dubai mengundang alumni yang juara tahun lalu, juara 1, juara 2, juara 3, untuk mengikuti show itu sendiri di sana. Jadi kita punya banyak nambah company, nambah teman. Kita tinggal, dan paling enaknya itu kita tinggal di salah satu hotel termewah di sana yang baru ya. Itu ada namanya
Caesar Palace. Ya, Caesar Palace. Dan itu lingkungannya lingkungan baru di Dubai, baru dibangun. Jadi seru sekali. Sampai di sana juga makanannya enak-enak, kita dijamu dengan baik, tempat tinggal enak, kita digaji dengan baik. Seperti itu. Yang paling aku kangenin ikutin setiap ajang kompetisi itu adalah ketemu teman baru dan liburan gratis. Itu sama aja seperti liburan gratis, ya nggak sih? Karena kita nggak bayar hotel, kita nggak bayar makan, tapi kita ketemu teman, kita sharing. Apalagi kalau ajangnya itu ajang yang bagus, pasti kita juga dapat pembelajaran dari beberapa narasumber, seperti narasumber modeling kah dia backgroundnya, atau politik. Jadi kita juga bisa banyak belajar, pengetahuan bertambah, teman bertambah, berat badan bertambah. Yang ketahuan apa yang nggak ketahuan? Banyak ternyata. Jalan-jalan, balik lagi, yang ketahuan apa yang nggak ketahuan? Yang diketahui oleh Chevron. Aduh, jangan sampai ada yang nonton di Chevron sana. Ya paling diajak ke rumah, dijamu ke rumah ya. Jadi ketua yayasan Miss Ana itu punya rumah di Dubai, kita diundang, dijamu, punya teman baru, punya pengalaman baru. Nah, yang nggak ketahuannya, cerita nggak ya? Cerita pasti kayak apa? Yang nggak ketahuannya itu kita ada closingan party. Kalau di luar negeri nggak tahu ya, kalau di luar negeri itu pasti kayaknya di Jakarta juga ada closing party kalau misalnya fashion weeknya udah kelar, fashion show-nya udah kelar selama seminggu, itu pasti ada closing party. Lalu malam, karena aku ternyata karena salah satu desainer sana itu akhirnya memutuskan untuk hold saya untuk lebih lama 2 malam karena mereka pengen shoot aku ya, saya apa aku sih, shoot aku dipakai brand baju mereka, jadi aku dapat plusnya. Sering cuma aku nggak peduli sih, jangankan komen di Instagram, WhatsApp banyak yang saya nggak baca, jadi nggak peduli. Itu bukan hate sih, lebih ke mereka kurang kerjaan aja. Ya komen-komen nggak jelas juga nggak kebaca, cuma kalau aku di tag-tag itu aku nggak suka, seperti itu. Jadi buat orang-orang yang suka dapat komen jelek di sosial media, intinya kurang-kurangnya buka sosial media, posting yang ada aja, setelah posting tinggalkan, ya kan? Pesan. Oh iya, masa kesan nggak kenal juga. Pesannya, jangan tetap rendah hati. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita bersikap, yaitu attitude, behave, sama ya jangan bengong, jangan sombong, jangan karena kalian jangan karena ngerasa oh gue cakep nih, gue tinggi nih, gue ini enggak, karena desainer nggak butuh itu dan lingkungan nggak butuh itu. Yang dibutuhin adalah bagaimana kamu bersikap yang baik, bagaimana kamu bertutur yang baik, baru itu kamu bakal bertahan di ranah permodelan ini sampai 10 tahun seperti saya, bahkan lebih, mungkin 15 tahun seperti orang.
ngikutin alur cerita lika-liku kehidupan saya yang tiada guna, tapi pasti menyenangkan buat saya, bukan buat Anda. Tetap ikutin YouTube channelnya Postur Manajemen Official Channel. Subscribe, like, share, komen. Nge-hate juga nggak apa-apa. Makin banyak haters, semakin banyak dilihat orang kayaknya kalau di YouTube. Jadi nggak apa-apa. Oke? Tapi jangan di YouTube saya. Ada yang sebelumnya. See you next time, karena kita bakal mau lagi dengan ide-ide yang paling luar biasa. Bye bye jomblo. Bye bye jomblo. Oke, kamera rolling. Dan ya, Perkenalkan, nama saya Dara Anggun. Enggak, itu kayak bawa acara. Hai, kembali lagi bersama saya Dara Anggun Nasra Sugiri di acara kesayangan Anda. Boring. Tinggi 178, 180. Itu di Tinder 178. speak. Ngomong dulu. Iya, ngomong. Oh my goodness. Itu beda nggak coba. Go. Lucu. Muka dia soalnya. Puncak banget.